Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairatul Abdullah dengan NIM 2521-834, program studi PGSD semester 2, kelas 2F. Baik, di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya yang berjudul Listrik dan Magnet. Oke. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama memahami listrik statis, memahami listrik dinamis, mengidentifikasi komponen, mendeskripsi komponen rangkaian, menerapkan hukum Ohm, menerapkan hukum Kirchhoff, lalu untuk SD yaitu menghitung daya listrik, menghitung energi listrik, mendekati sifat-sifat magnet, memahami elektromagnetis, merancang pembelajaran IPA SD. Selanjutnya yaitu yang pertama listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik dalam keadaan diam, tidak mengalir. Terdapat dua jenis muatan, yaitu muatan positif, yaitu proton, dan muatan negatif, elektron. Muatan sejenis tolak-menolak, muatan berbeda jenis tarik-menarik, dan contohnya yaitu fenomena sehari-hari, yaitu rambut berdiri saat disisir dengan sisir plastik, dan kertas kecil tertarik oleh penggaris yang telah digosok kain wol. Ini terjadi akibat perpindahan elektron antar benda. Selanjutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb yaitu rumusnya adalah F sama dengan K sama dengan Q1 kali Q2 lalu per R2. Dalam keterangannya, F yaitu gaya Coulomb atau Newton, K-nya yaitu 9 kali 10, lalu Q1-nya yaitu muatan listrik. Jarak R-nya adalah jarak antara muatan meter, dua muatan sejenis, plus dengan plus atau min dengan min, akan saling tolak-menolak, sedangkan dua muatan perbedaan jenis, plus dengan min akan saling tarik-menarik. Semakin besar muatan, akan semakin dekat jaraknya, semakin besar gaya Coulomb yang terjadi. Contoh soal listrik statis yaitu dua muatan listrik masing-masing muatan listrik yaitu 2 dan muatan listrik 3 terpisah pada jarak antar muatan 0,5. Hitunglah besar gaya Coulomb yang bekerja antara kedua muatan tersebut. Jawabannya diketahui jaraknya itu 2 kali 10 per 6 yaitu C, lalu muatan listriknya 3 kali 10 per 6, lalu jarak antar muatannya yaitu 9 kali 10 per 9. F-nya yaitu K sama kali Q1 kali Q2 per R2. F-nya sama dengan 9 kali 10 dikali 2 kali 10 min 6 kali 3 kali 10 min 6 dibagi 0,5 per 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 min 12 dibagi 0,25 sama dengan 0,216 Newton. Selanjutnya yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah jenis listrik yang mengalir atau bergerak dalam suatu rangkaian elektrik. Fenomena ini terjadi karena adanya muatan listrik. Umumnya berupa elektron yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya secara terus-menerus karena adanya perbedaan tegangan atau potensial listrik berbeda dengan listrik statis yang muatannya cenderung diam dan hanya berkumpul sementara. Listrik dinamis memiliki arus yang bergerak aktif sehingga mampu menghantarkan energi listrik untuk mengoperasikan berbagai perangkat elektron sehari-hari. Arus listrik dirumuskan I sama dengan I dibagi T.
di mana I sama dengan kuat arus atau ampere, Q sama dengan muatan listrik atau kolom, dan T sama dengan waktu. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah gaya dorong elektron agar dapat mengalir dalam rangkaian. Semakin besar tegangan, semakin kuat dorongan elektron, sehingga arus yang mengalir pun semakin besar. Hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah salah satu prinsip dasar dalam ilmu fisika dan elektronika yang menjelaskan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan beda potensial, dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1827 melalui hasil eksperimennya. Nah, rumus dasarnya yaitu V dibagi dibagi sama dengan I kali R, di mana V ini sama dengan tegangan listrik atau volt, I yaitu kuatan arus listrik atau ampere, R yaitu hambatan atau resistensi ohm. Nah, di sini ada contoh soal hukum Ohm, yaitu soalnya berbunyi seperti ini. Sebuah resistor memiliki hambatan 20 ohm dan diberikan tegangan sebesar 100 volt. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor tersebut. Jawabannya, kita menggunakan hukum Ohm yang tadi ya. F listrik dikali hambatan atau resistensi. Maka kuat arus listrik sama dengan volt dibagi hambatan atau 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi, kuat arus yang mengalir adalah 5 ampere. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama, rangkaian seri, hambatan total R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus dan seterusnya. Nah, arus sama di setiap komponen. Tegang terbagi jika satu komponen putus, maka seluruh rangkaian akan putus juga. Lalu rangkaian paralel, hambatan totalnya itu 1 dibagi R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per dibagi R2 ditambah 1 dibagi R2. Tegangan itu seterusnya ya. Lalu tegangan sama di setiap cabang. V volt sama. Arus terbagi jika satu komponen putus, rangkaian lain tetap menyala. Nih, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu arus KCL. Meta masuk, ya, salah, bukan meta tapi sigma. Sigma masuk sama dengan sigma keluar, yaitu dikurang jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar. Prinsip kekalahan muatan listrik. Hukum Kirchhoff tegangannya itu K, F, L. Nah, di mana sigma volt dalam loop tertutup sama dengan 0 dikurang jumlah aljabar tegangan dalam suatu loop tertutup sama dengan 0. Prinsip kekekalan energi listrik. Nah, selanjutnya ada daya dan energi listrik. Daya listrik itu memiliki rumus. Yang pertama, P sama dengan P dikali I sama dengan 1/2, 1/2 dikali R sama dengan F/2 dikali R atau satuan watt, di mana P itu daya listrik, F sama dengan tegangan volt, I arus atau ampere, R hambatan atau ohm. Contoh lampu 60 watt pada 220 volt menggunakan arus kurang lebih 0,27 ampere. Nah, baik selanjutnya ada energi listrik. W sama dengan P dikali T sama dengan F kali 1 dikali T atau satuan joule, di mana W sama dengan energi listrik, P sama dengan daya atau watt, T sama dengan waktu sekon. Contohnya AC 900 volt 900 watt menyala 2 jam.
sama dengan wattnya kan tadi 900. Nah, dikali 7.200, hasilnya yaitu 6.480 joule, atau bisa dibilang dengan 1,8 kWh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada magnet. Magnet yaitu pengertian dari sifat. Magnet yaitu benda yang menarik. Bahan ferromagnetik, besi, baja, nikel, kobalt. Kutub magnet, utara N dan selatan S. Sejenis atau tolak-menolak. Berbeda tarik-menarik magnet alam magnetik. Selanjutnya ada magnet buatan. Permanen, barium, ferit, alnico, elektromagnet, magnet sementara, bidang magnet membentuk garis gaya dari kutub N ke S. Aplikasinya yaitu kompas, motor, dan speaker. Selanjutnya ada gaya Lorentz dan medan magnet. Gaya Lorentz F sama dengan B kali 1 kali L kali sin. F-nya itu sama dengan gaya Newton, B-nya sama dengan kuat medan magnet atau Tesla, I-nya sama dengan arus listrik ampere, L-nya sama dengan panjang kawat atau meter, L-nya sama dengan antara arah arus dan medan magnet. Medan magnet, daerah di sekitar magnet atau kawat berarus yang masih dipengaruhi gaya magnet. Selanjutnya ada elektromagnetisme dan hukum Faraday. Elektromagnetisme adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Fenomena ini didasarkan pada fakta bahwa muatan listrik yang bergerak atau arus listrik dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Sedangkan hukum Faraday itu dikemukakan oleh ilmuwan asal Inggris Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum ini menjelaskan bagaimana medan magnet dan berinteraksi dengan rangkaian listrik dan menghasilkan gaya gerak listrik GGL atau electromotive force EMF. Fenomena ini dikenal sebagai indukasi elektromagnetik yang merupakan prinsip dasar di balik pembuatan arus listrik menggunakan magnet. Hukum Faraday N dikali delta. Lalu di sini ada apa ini ya? GGL induksi, lalu jumlah litian kuparan, perubahan flux magnetik, lalu ada selang waktu. Nah, di sini ada contoh soal elektromagnetisme, yaitu yang pertama soalnya yaitu sebuah transformator step up memiliki jumlah lititan primer NP 500 lititan dan tegangan primer FP sama dengan 220 volt. Jika jumlah lilitan sekunder NS 2500 lilitan, hitung tegangan sekunder Fs. Jawabannya Fs sama dengan Fp dikali Ns dibagi Np. Fs-nya itu 220 dikali 2500 dibagi 50. Nah, kita jumlahkan yang ini dulu ya. 2500 dibagi 500 sama dengan 5 dan 220-nya turun. 220 dikali 5 sama dengan 100 1100 volt ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada penerapannya dalam sehari-hari. Ada apa ini ya? Ada kulkas, ada microwave, kipas, lalu ini ada kayak sound systeman, lalu ini ada alat yang biasanya di rumah sakit ya teman-teman, dan ini juga ada apa ini teman-teman? Ini adalah CCTV ya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pembelajaran IPA SD. Gunakan bahan sederhana seperti contohnya baterai, lampu, kabel, dan magnet yang mudah ditemukan. Nah, pendekatan hands-on activity, siswa belajar melalui percobaan langsung kaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa agar konsep mudah dipahami, dorong rasa ingin tahu, dan eksplorasi ilmiah sejak dini. Nah, kita udah sampai pada kesimpulan dan penutupnya, yaitu listrik dan magnet merupakan konsep dasar penting dalam IPA SD. Pemahaman listrik statis, dinamis, hukum Ohm dan Kirchhoff, serta magnet dan elektromagnetisme memberikan fondasi kuat. Penerapannya sangat luas dan dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran efektif melalui pendekatan praktis dan kontekstual. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Apabila
banyak salah. Saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.